Baik pendengar, untuk hari ini di Sabtu akhir pekan 26 Juni 2021 kita akan mengikuti dialog di luar studio bersama rekan-rekan kami dari rekan kami Rahmadani dan juga Alpionus Baka dalam rangka Hari Anti Narkotika Internasional 2021 dengan tema War on Drugs, perang melawan narkoba di masa pandemi COVID-19 menuju Indonesia bersih narkoba bersinar. Dan dialog ini diselenggarakan di Balai Rehabilitasi BNN Badoka Makassar. Saya langsung saja ke rekan kami yang ada di sana, Alpionus Baka. Silakan. War on Drugs, perang narkoba. Perang terhadap narkoba ini tidak pernah berhenti, ya, karena sampai sekarang pun ini nggak tahu kapan sebetulnya narkoba ini akan berhasil diberantas, karena setiap hari selalu saja ada modus, selalu saja ada cara, ada jalan untuk bisa menyelundupkan, mengedarkan barang haram ini. Selalu saja ada masyarakat, selalu saja ada anak-anak Indonesia yang setiap harinya mengkonsumsi narkotika dan juga obat-obatan terlarang. Ini masih menjadi pekerjaan rumah kita bersama, bukan hanya tugas dari Badan Narkotika Nasional, bukan hanya tugas dari Balai Rehabilitasi, tetapi ini juga merupakan tugas pekerjaan rumah kita bersama bagaimana kemudian narkotika benar-benar bisa kita berantas, ya. Baik, karena itu pun ini kita nggak tahu kapan berakhirnya, tapi ini masih menjadi terus kita berikhtiar, terus kita berperang, dan terus kita berupaya berantas supaya bisa mengurangi dampaknya, bisa mengurangi mereka yang terkontaminasi. Saat ini mendengar saya berada di Balai Rehabilitasi Narkoba, dan saya diterima sangat baik sekali oleh Bapak Irman Firmansyah SPKJ SH, Kepala Balai Rehabilitasi BNN Badoka. Sebentar juga menyusul Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Sungguh Minasa Bapak Yusran Saad BSC IP SMH, dan tersambung lewat Zoom Ibu Widya Stuti sebentar yang juga akan bersama kita pada pagi hari ini. Pak Irman, Assalamualaikum, selamat pagi Pak Irman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Baik. Judulnya kita pagi hari ini War on Drugs, ya. Menuju Indonesia bersih narkoba. Bersinar. Artinya masih menjadi sebuah perjuangan. Perjuangan bukan hanya BNN tapi seluruh masyarakat dunia termasuk Indonesia berjuang untuk bisa melepaskan diri dari belenggu narkotika dan juga obat-obat terlarang. Mungkin sejauh bagaimana kemudian dari Balai Rehabilitasi sendiri untuk memperjuangkan mereka yang sudah terlanjur terkontaminasi, terlanjur terjebak dalam belenggu narkotika dan obat terlarang ini, Pak Irman. Iya, terima kasih Pak Alfianus. Jadi memang Hari Anti Narkotika Internasional ini bukan harinya BNN. Ya. Jadi ini adalah harinya seluruh dunia, seluruh masyarakat. Bukan hanya momentum sebetulnya. Bukan hanya momentum. Ya. Jadi ini bukan miliknya BNN, tapi milik semua. Jadi semua harus merayakan dan semua juga harus ikut prihatin untuk kondisi narkoba yang ada di masing-masing wilayah, masing-masing tempat. Jadi tugas dari Balai Rehabilitasi BNN Badoka ini memang untuk melaksanakan pemulihan kepada klien. Kami menyebutnya adalah klien. Disebut sebagai klien? Klien. Bukan warga binaan? Bukan warga binaan. Oke. Warga binaan itu adalah miliknya nanti lembaga pemasyarakatan. Mereka yang tersangkut paut dengan hukum mungkin? Termasuk hukum. Oke. Kalau di Balai Rehabilitasi BNN Badoka ini, ada yang tersangkut hukum, juga ada yang sukarela. Ya. Jadi ada orang tua yang sadar, yang ingin anaknya pulih, kembali seperti normal, seperti sedia kala dan lain-lain, dia langsung membawa ke kami. Namun ada juga yang kasus hukum dengan putusan pengadilannya adalah rehabilitasi, itu maksud ke kami. Ini kan banyak pertanyaan yang kemudian muncul nih selama ini, mereka yang sudah direhab
apakah benar-benar tidak bakal balik kembali begitu menjadi seorang pemakai, apalagi mungkin menjadi pengedar karena dengan berbagai macam bujuk-bujuk rayunya begitu. Iya, jadi memang rehabilitasi itu adalah menyeluruh. Iya. Masalahnya kompleks, ya. Jadi masalahnya bukan hanya individual. Ya. Silakan Pak Yusran. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat datang ke Lapas. Ya, silakan lanjut dulu Pak Irman. Iya. Oh ya, nama saya Iman, tidak ada R-nya. Oke, siap. Ya. Jadi memang bagaimana dengan mereka yang sudah keluar dari rehabilitasi? Jadi saya ingin menyampaikan bahwa tempat rehabilitasi ini adalah untuk melaksanakan pembinaan, untuk melaksanakan pemulihan. Namun bukan berarti selesai dari pemulihan ini, keluar dari sini itu selesai Ya. pemulihannya. Pemulihan yang paling berat itu adalah pemulihan di dalam masyarakat, Ya. bukan di dalam tempat rehabilitasi. Rehabilitasi ini adalah awal untuk melaksanakan pemulihan. Jadi jangan sampai orang tua itu berpikir membawa anaknya masuk rehabilitasi itu seperti membawa pakaian kotor ke laundry. Iya. Jadi membawa pakaian kotor ke laundry, dibawa Keluar, nanti masuk kotor laundry, lagi, dimasukin lagi. Itu yang atau salah. masuk laundry, dibersihkan, dicuci, pas keluar udah rapi, Iya. tinggal pakai bajunya, selesai tidak diurus, kalau kotor dimasukin lagi. Ya. Nah, tidak seperti itu. Pas keluar dan tetap dirawat. Ya. Dan itulah yang harus dilakukan supaya anak-anak ini tetap terjaga, karena biar bagaimanapun narkoba itu yang diserang adalah otaknya, sugestinya, keinginan yang kuatnya untuk menggunakan gitu. Jadi insya Allah setelah dari rehabilitasi ini kembali bagus, namun setelah keluar tetap masyarakat harus menjaga. Dan yang paling penting adalah hilangkan stigma bahwa pecandu itu tidak akan bisa sembuh, tidak bisa pulih. Pecandu kalau bisa kita latih, kita kita berdaya gunakan, itu akan kembali normal. Yang penting harga diri mereka ditingkatkan. Harga diri mereka ditingkatkan. Ya, jadi harus ada dukungan dari masyarakat sekitar, orang tua dan yang lain. Tapi sejauh ini mereka yang sudah dikembalikan ke masyarakat itu masih tetap disupervisi enggak? Kita lakukan supervisi. Jadi klien yang ada di sini mempunyai konselor masing-masing. Dan konselor masing-masing itu akan tetap mengkontrol apabila saat di luar. Gitu. Jadi tetap bekerja sama dengan keluarga klien. Oke. Sekarang saya menyapa Pak Yusran. Halo Pak Yusran. Mic-nya di-on-kan Pak. Iya. Oke, sehat-sehat Pak Yusran ya. Alhamdulillah. Terima kasih sudah bergabung Selamat bersama pagi. kami di sini dalam kita memperingati Hari Narkotika Internasional. Baik. Ini bukan sebetulnya merayakan, tapi kita hari bagaimana kita harus prihatin. Ya. Prihatin bagaimana narkoba ini boleh dikatakan seakan tidak ada habisnya. Setiap hari mungkin masyarakat ya selalu saja ada lagi penggerebekan, ada lagi kemudian orang yang terjebak di dalam narkotika dan obat-obat terlarang. Nah, kalau mungkin di lapas ini seperti apa bentuk penanganan mereka yang tersangkut paut dengan narkotika ini? Baik. Mungkin bisa dibedakan dulu nanti apa yang dilakukan oleh Pak Iman, Iya. Pak Yusran seperti apa? Iya. Baik, terima kasih. Selamat pagi Pak Iman. Ya. Pagi. Pak Alfian. Alfian. Pendengar semua. Ya. Saya Yusran Saad, Kalapas Narkotika Kelas 2A Sungguh Minasa. Lapas narkotika ini di Sulawesi Selatan ya ini, bahkan di wilayah Indonesia Timur lapas narkotika yang ada ya ini selain di Papua ya. Ya. Jadi barometer lapas narkotika di Indonesia Timur itu lapas narkotika Sungguh Minasa. Sungguh Minasa. Kita juga terima narapidana yang telah diputus dari beberapa daerah provinsi lain. Oke. Kalau di lapas narkotika tentunya yang kita terima adalah seluruh orang-orang yang terlibat narkotika dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, vonis pengadilan. Sudah ingkrah. Ingkrah. Kalau masih dalam proses itu di rutan biasa ditaruh dititipkan rutan-rutan di seluruh Sulawesi Selatan. Dan untuk di lapas narkotika yang sudah ingkrah, mereka dititipkan di lapas narkotika Sungguh Minasa. Ya. Hal-hal yang kita lakukan di lapas narkotika ini saat ini sudah penghuni berjumlah 1.170. Cukup besar Pak ya? Cukup banyak, cukup padat dan dari kapasitas yang cuma 300. Berarti mungkin hampir setiap hari selalu saja ada? Kita kalau di rutan mungkin setiap hari ada. Kita itu menerima narapidana itu setelah
putus di rutan, dikirim ke kita, terus sekali kirim 30, 40, bahkan sampai 50 orang sekali masuk, itu dalam waktu 1 bulan bisa 2-3 kali. Sedangkan yang bebas dalam 1 hari belum tentu ada. 1 minggu paling 2-3, itu pun proses-proses yang kita lakukan, proses percepatan bebas bersyarat. Bebas bersyarat, terus ada yang namanya juga cuti menjelang bebas, itu proses-proses yang kita lakukan untuk percepatan. Tapi itu juga semua sesuai dengan prosedur yang ada. Di lapas kita ini sekarang bukan makin menurun, bahkan hari ke hari gitu. Makanya bahkan sudah over capacity. Sangat, 4 kali lipat kalau untuk penghuni. Jadi itulah Lembaga Masyarakat Narkotika Suku Minasa untuk di ini saja kemarin saya koordinasi dengan Polrestabes di Makassar, itu juga tahanan narkotikanya yang masih proses penahanan polisi, penahanan jaksa, sidang, itu juga masih ratusan. Jadi hampir di mana-mana. Nah, kita yang menerima hanya yang sudah ingkrah, itu loh, untuk di lapas narkotika Sungai Minasa, begitu Mas Pan. Ini berarti gambaran betapa besar begitu ya. Ini kan gambaran sebagai betapa besar mereka yang terjebak terhadap narkotika dan obat-obat terlarang ini, Pak Yusran ya. Iya. Artinya kalau yang kita terima kan ini di ujung nih. Iya. Mulai dari hulu sampai hilir kan kita harus lihat betul ya. Di hilirnya inilah kondisinya. Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Sungguh Minasa saja yang ada di Sulawesi Selatan ini sampai sedemikian rupa. Belum di institusi lainnya yang memang masih seperti polisi, kejaksaan yang masih menangani proses-proses penasalahan. Atau mungkin juga ada yang dititipkan warga binaan di tempat lain begitu, karena mungkin dalam rangka untuk menstabilkan jumlah isi keamanan lapas, tentu kita akan lakukan hal itu. Kemarin juga kita sudah mulai mengirim ke warga binaan yang keluarganya misalnya di daerah Palopo, keluarganya di daerah Bone, itu sudah kita termasuk di Bulukumba untuk pengurangan di lapas narkotika Sungai Minasa, karena dikurangi karena akan masuk lagi dari institusi lain yang memang sudah ingkrah. Ini saya ingin tahu treatment yang diberikan kepada mereka, apakah mereka hanya pengedar saja atau ada juga yang pengguna di sana, Pak? Kalau di sana berdasarkan putusan pengadilan itu ada bandarnya, ada pengedarnya, ada juga penggunanya. Kita kalau treatment yang kita lakukan saat ini yang kita sedang kerjakan adalah termasuk rehabilitasi juga. Rehabilitasi kita lakukan di sana di lapas narkotika, dan ini sudah berjalan untuk tahun 2021 ini ada dua angkatan. Angkatan yang pertama ada 135, yang kedua nanti 100, karena anggaran untuk tahun 2021 ini ada sekitar 270 orang yang akan bisa kita lakukan rehabilitasi. Baik. Saya mungkin juga sudah tersambung sama Ibu Widya Stuti di studio. Halo Ibu. Oke. Ibu Widya Stuti bisa mendengar suara saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat-sehat Ibu. Baik. Ibu mungkin tadi sudah mendengarkan Pak Yusran, Pak Iman memberikan gambaran ya. Gambaran ini seperti apa sebenarnya masyarakat kita, Ibu, kondisi psikologinya? Apakah kemudian setiap ada persoalan-persoalan mereka selalu kemudian mencari narkotika dan obat-obat terlarang ini untuk menjadi pelampiasan itu? Baik. Awal muasalnya itu pasti karena pergaulan yang tidak pas gitu ya, karena tidak ada orang yang serta-merta kemudian menjadi pengguna gitu. Biasanya karena ada faktor di luar dirinya, terutama teman-temannya gitu. Nah, awal-awalnya memang mungkin coba-coba gitu ya. Jadi kenapa sih slogannya kita yang bergerak di bidang narkoba kan pasti jangan pernah coba-coba ya. Saya kira Bapak Kepala BNN dan Bapak Kalapas pasti begitu. Jangan sekali-sekali pernah coba-coba narkoba. Karena apa? Sekali mencoba kemudian akan jadi keterusan. Nah, rasa penasaran itu juga bisa menjadi salah satu faktor yang membuat orang akhirnya bisa terjerumus ke dunia narkoba gitu. Kemudian selain itu juga merasa mungkin narkoba bisa jadi jalan pintas untuk menyelesaikan masalah tanpa menyadari bahwasannya sebetulnya itu yang akan malah menambah masalah gitu. Memang oke lah pada saat memakai narkoba orang dikatakan
Misalnya saat ini itu sudah merambah ke anak-anak yang kemudian terlibat di dalam dunia. Ya, Ibu, di kita tahu kan narkoba. banyak cara Bu Iyas yang sudah dilakukan untuk bisa bagaimana supaya nggak kembali, bagaimana supaya jangan ada lagi yang terjebak begitu dalam narkotika dan obat-obat terlarang ini, tapi selalu saja ada begitu. Nah, mungkin apakah ada cara lagi begitu yang mesti dilakukan oleh pemerintah bagaimana supaya ya ada treatment khusus lah begitu. Jangan lagi ada yang terjebak, jangan lagi ada yang ikut-ikutan begitu, Ibu. Baik, karena kan selama ini kayaknya yang kita lakukan treatment adalah kepada si pelaku atau mereka yang sudah tertangkap begitu ya. Tapi kita ini kayaknya lingkungan sosial itu saya kira perlu untuk dilibatkan sehingga tanggung jawab kelakuan negatif ini menjadi tanggung jawab masyarakat sekitar gitu. Di kita itu saya melihat peran RT RW itu masih belum dioptimalkan. Jadi saya pikir mungkin nanti bolehlah kepala BNN, kemudian Bapak Kepala Lapas juga kemudian menginisiasi hal ini sehingga betul-betul peran RT RW itu bisa dioptimalkan untuk mencegah terjadinya penyebaran narkoba ini. Saya kira seperti itu gitu ya. Jadi mulai dari keluarga terkecil gitu, dari setelah keluarga, kemudian RT RW, nanti ke depan insya Allah kalau semua orang sudah aware tentang bahayanya narkoba, insya Allah bisa akan lebih mudah kita minimalisir tentang penyebaran narkoba ini. Oke, Pak Kabalai, ini ada masukan nih Pak Kabalai, bagaimana mungkin setelah keluar, jadi bukan hanya tugas di masa rehabilitasi saja, tetapi keluar juga ini juga perlu ada pendampingan begitu ya. Kemudian juga ini sudah ada contoh, mungkin bisa memberikan kepada yang lain, jangan sampai deh ikut-ikutan dengan yang sudah ikut terjebak begitu nih Pak Kabalai. Pak Iman. Iya, terima kasih. Jadi saya setuju dengan Ibu Widias ya. Jadi memang di kami itu, di BNN juga ada program namanya IBM. Intervensi berbasis masyarakat. Kita menggalakkan masyarakat termasuk ke desa-desa, ke kelurahan dan lain-lain dengan program Desa Bersinar. Desa bersih dari narkoba. Nah, itu yang fokusnya yang bekerja itu adalah komponen-komponen masyarakat. Dari mulai tingkat RT, RW, lurah, camat dan lain-lain ya. Termasuk di Kota Makassar itulah tingkat kelurahan. Nah, lalu itu ada tindak lanjut bersinambungan dengan program yang ada di balai. Jadi di balai ini kita sekarang membuat program itu namanya Kareba. Kampus Rehabilitasi Badoka. Kalau bahasa Makassar kan kabar. Di kita Kareba. Nah, Kareba ini disupport oleh Saraba minuman sehat. Nah, kita menyebutnya Saraba itu adalah Sahabat Rehabilitasi Badoka. Termasuk Pak Kalapas ini adalah Saraba kami. Gitu. Jadi Saraba dan Kareba inilah yang mendukung program untuk pertama menghilangkan stigma terhadap korban. Menghilangkan stigma dulu terhadap korban. Jadi kalau kita bicara di Balai Rehab ini, kita bicara masalah korban. Kita tidak bicara masalah pengedar. Nanti kalau pengedar ini nanti urusannya dengan Pak Kalapas. Itu urusannya Pak Kalapas. Jadi kami ini fokus untuk masalah korban atau pecandu yang akan kembali kepada masyarakat. Makanya saya ingin menghilangkan stigma yang ada di masyarakat, bahwa mereka pun bisa aktif berkreasi dan bisa kembali ke masyarakat dengan baik. Nah, itulah program kami. Dan ada program baru kami juga yang kita sebut adalah Go Kareba. Go Kareba itu nanti klien itu bisa mendaftar ke kami lewat online. Ini kita akan mau launching yang program Go Kareba dan bekerjasama dengan transportasi online. Insya Allah bisa membuat mereka datang diantar ke Kareba, ke Balai Rehab ini secara gratis. Ya, baik. Pendengar Pro 1 juga Bapak-Bapak ya, saya ke Dani dulu nih, teman saya. Jadi saya nggak munculkan di gambar nih. Ada salah satu apa yang namanya Pak? Sahabat ya, kalau bukan warga binaan. Kalau klien. Ada klien. Adik kita, klien yang mungkin Dani bisa mengupas dulu nih ya, apa saja yang mereka jalani saat mereka berada di rehabilitasi. Iya, Dani, silahkan. Ya, terima kasih rekan Alfian dan pendengar dimanapun Anda berada. Saya saat ini bersama salah satu sahabat kita ya, klien ya, sebutannya klien ya Pak Iman ya.
Ya, Mbak Dani. Baik ya. Nah, salah satu yang saat ini sedang direhabilitasi di Balai Rehabilitasi Badoka saat Makassar saat ini. Ya, baik. Ini sahabat kita ini udah berapa lama berproses saat ini? Assalamualaikum warahmatullahi mendapatkan wabarakatuh. Ya, rehabilitasi? saya di Balai Rehabilitasi Badoka ini sudah 4 bulan lebih. 4 bulan lebih Iya. ya, baik. Nah ini kita ke kronologisnya sampai teman kita ini terjerumus narkoba supaya teman-teman yang lain ya pendengar kita juga mendapat edukasi dari bahaya narkoba seperti itu. Nah ini bagaimana kronologisnya sampai Anda itu terjerat dengan kasus narkoba? Ya, awalnya karena pergaulan ya, untuk pertama kalinya itu pergaulan, terus karena rasa penasaran yang tinggi tentang zat adiktif tersebut. Jadi saya karena rasa penasaran itu akhirnya coba-coba. Coba-coba Iya, ya. coba-coba. Ini coba-cobanya berapa lama sih coba-cobanya? Coba-cobanya sih awalnya pertama kali, terus itu tahun-tahun berikutnya jadi intens ya. Karena rasa ketagihannya itu mulai timbul. Berapa lama kamu menggunakan narkoba? Saya awal menggunakan narkoba itu dari 2009. 2009 Iya. ya, udah lama ya. Iya. Dan baru direhabilitasi 2021. Iya, seperti itu. 2021 awal Baik. Februari kemarin. Nah, ketika kamu terjerumus narkoba, sebenarnya apakah kamu terlibat berbagai problem atau seperti itu, atau memang hanya ingin penasaran dengan barang haram tersebut? Awalnya sih itu karena pergaulan dan rasa coba-coba. Terus pas ke depannya ketika ada problem larinya mulai ke situ kan. Ini sudah namanya sudah mengenal barang tersebut ya. Apa yang tertanam di pikiran kita mungkin dengan menggunakan narkotika itu masalah yang kita hadapi akan menjadi selesailah, menjadi tuntas seperti itu. Baik, menjadi tuntas ya, menjadi tuntas maksud Anda seperti itu. Tapi ketika itu ya kita ingin juga mengetahui apa yang kamu rasakan ketika menggunakan narkoba. Mungkin happy lah, karena mungkin adanya ya zat adiktif itu ya yang semacam dopamin itu yang membanjiri otak kita, jadi bawaannya happy terus. Happy sesaat ya. Happy sesaat. Baik. Nah, menyesal nggak menggunakan narkoba? Menyesal sekali sih. Berjanji ya untuk diri sendiri untuk tidak terlibat narkoba. Iya. Lagi. Baik. Nah ini kamu saat ini sudah 4 bulan ya berada di Balai Rehabilitasi Badoka. Nah bisa diceritakan mengapa kamu sampai di rehabilitasi Badoka ini ya? Alhamdulillah nggak di lapas ya Pak ya? Pak, alhamdulillah nggak ke lapas ya. Tadi saya berbincang-bincang dengan teman kita, sahabat kita ini, alhamdulillah nggak ke lapas, langsung ke rehabilitasi. Nah, apa yang kamu peroleh ya di Balai Rehabilitasi ini dan apa perubahan-perubahan yang kamu rasakan saat ini? Alhamdulillah ya, banyak perubahan yang saya peroleh di Balai Rehabilitasi Badoka ini. Dari pertama masuk, saya itu mungkin di fase pertama itu kan detoksifikasi ya, untuk pemutusan zat. Jadi di fase itu kita mungkin rasa sabar kita yang dulunya mungkin pas di luar kita untuk jauh dari rasa kata sabar itu ya. Jadi pas di detoksifikasi itu kita harus banyak-banyak bersabar memang. Iya. Kemudian habis detoksifikasi itu fase apa lagi? Fase entry unit itu untuk persiapan masuk rumah program. Iya. Jadi, rumah program. Iya. Baik. Nah, rumah program ya. Program-program apa saja yang kamu peroleh? Banyak ya di rumah program. Rumah program di sini kan terbagi ada 2 ya. Yang program 3 bulan itu namanya Fight, yang 6 bulan Growth. Kebetulan saya kemarin di program yang 6 bulan Growth ya. Baik, program Growth. Nah, selain tentunya secara medis ya, secara medis bagaimana mengubah di rehabilitasi ini mengubah ya. Kamu tadi kan mengatakan dari jiwa yang bergejolak ke jiwa yang sabar gitu ya. Nah ini bagaimana? Apakah kamu juga ini dilakukan rehabilitasi spiritual seperti itu? Ya, alhamdulillah banyak sekali
bukan saja rehabilitasi spiritual saja yang saya peroleh di sini, tapi banyak sekali dari untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari segi pribadi, dari segi religi. Ya, alhamdulillah banyak sekali. Yang dulunya kemarin sebelum saya masuk balai rehabilitasi ini, saya boleh dikata ya aslinya untuk di religi saya itu sangat tidak ada sekali. Baik. Ya. Nah, saya mau menggiring Anda ya. Anda mengajak pendengar untuk menjauhi narkoba, dan Anda juga berjanji pada diri Anda sendiri untuk tidak terjerat lagi dengan barang haram tersebut. Silahkan. Ya, terima kasih. Saya himbau kepada teman-teman yang berada di luar sana yang mungkin saat ini masih masih bergelut dengan yang namanya narkotika, atau yang mungkin yang belum menggunakan, ya, kalau yang belum menggunakan jangan pernah coba-coba, karena dampaknya itu sangat buruk sekali terhadap masa depan kita. Dan yang masih menggunakan, ayo kita sama-sama di sini kita rehabilitasi. Di sini banyak panggung yang diberikan oleh Balai Rehabilitasi Badoka untuk kita menjadi manusia yang lebih baik lagi. Banyak kesempatan yang dibekali ya untuk kita untuk kembali ke masyarakat menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Baik, amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk klien kita, sahabat kita ya. Beri tepuk tangan dong. Ya, tapi ini kita tetap bertepuk tangan, masih tetap mematuhi protokol kesehatan. Kembali ke rekan Alfian, silahkan rekan Alfian bersama dengan Pak Iman dan Pak Kalapas. Oke, baik. Pendengar Persatu, itu tadi ya isi hati dari klien dari Balai Rehabilitasi Narkoba secara sukarela, Pak Iman ya. Beliau datang ke sini untuk mengikuti tahap rehabilitasi. Ya, ini Pak Yusran, mungkin Pak Yusran ada gambaran juga perlu diketahui oleh masyarakat ya, bagaimana kemudian mereka yang terjebak narkoba, apalagi yang berstatus sebagai pengedar. Nah, ini kan kayak nggak ada habisnya. Setiap hari selalu saja ada kasus baru. Setiap hari ada saja modus baru begitu. Baik. Yang pertama, saya setuju dengan pendapat Ibu Widya. Memang dari unsur terkecil keluarga ini yang paling penting untuk ikut serta. Jangan sampai anggota keluarga terjebak dalam kasus narkoba. Di lapas sendiri, narapidana yang diputus pengadilan itu juga tidak ringan, Pak. Ada yang di atas 10 tahun dengan denda juga yang luar biasa, 800 juta, 1 miliar. Ada residivis nggak, Pak? Residivis ada, tapi dalam konteks saat ini dia masih menjalani perkara yang lama, sehingga dia dapat lagi perkara yang baru, dan itu yang belum selesai karena ditambahkan lagi perkara yang baru. Nah, artinya di lembaga pemasyarakatan, pertama, nggak ada cerita yang baik kalau kita di dalam penjara. Apa sih enaknya di penjara? Ya toh kita terkurung. Ya memang kalau kami sebagai petugas mempunyai kewajiban memanusiakan manusia. Artinya dia di dalam bagaimanapun juga adalah keluarga kita yang harus kita benahi, harus kita perbaiki. Sehingga hak-hak mereka sebagai warga binaan tetap kita penuhi. Ya, tapi secara manusia tentu dia tidak punya seperti kita layaknya kebebasan, itu tidak ada sama sekali. Hanya dikungkung kotak segi 4 di situ di dalam dengan kegiatan-kegiatan yang rutin hari-hari. Artinya sepanjang apa yang bisa kita lakukan di tempat yang terbatas, kita berkreasi luar biasa supaya mereka juga pertama ya untuk supaya mereka betah, bukan betah dalam hal senang di penjara, betah supaya untuk bisa menjalani tanggung jawab dia sebagai narapidana karena putusan pengadilan itu. Bayangkan kalau seandainya putusannya sampai 18 tahun, 20 tahun di dalam penjara. Luar biasa. Ya toh, apa? Coba kita sebagai anggota keluarga saja sudah mungkin berpikir, udah kayak mungkin dianggapnya di keluarganya sudah meninggal dunia lah mungkin. Kalaupun tidak ada perhatian dari keluarga. Sudah tidak dianggap lagi. Sedangkan untuk narkoba ini, perhatian keluarga sangat dibutuhkan. Artinya gini, seperti dalam hal penanganan rehabilitasi, kami kemarin melaksanakan juga kegiatan rehabilitasi dalam rangka ada kegiatan family support group. Dalam situasi pandemi, tidak bisa jumpa melalui Zoom. Mereka keluarga sangat kita butuhkan, untuk mereka butuh pengakuan dari keluarga supaya mereka tuh pulang bisa diterima dengan baik. Tapi ada juga keluarga, rata-rata mereka yang di dalam ini ada rasa penyesalan nggak? Ini yang menjadi pertanyaan-pertanyaan di benak saya sekarang. Kalau kita lihat dalam konteks sehari-hari, nanti kita boleh lihat ke lembaga masyarakat dalam konteks isi 1000 lebih ini. Untuk yang saya tanamkan kepada mereka, selama di luar mungkin mereka lupa namanya ibadah.
mungkin lupa yang namanya kalau muslim sholat, ya toh, karena waktu yang luar biasa sibuknya dengan keadaan-keadaan di dunia luar. Di dalam tidak ada lagi kesibukan itu. Artinya dia punya potensi, punya waktu yang sangat baik 24 jam. Harusnya dia bisa memanfaatkan waktu 24 jam itu untuk beribadah, dekat dengan Allah, dekat dengan Tuhannya, berkreasi dan lain sebagainya. Karena sudah tidak ada hal-hal lain. Itulah tugas kami, mengisi waktu 24 jam mereka dengan hal-hal yang positif supaya mereka kembali ke masyarakat dengan baik. Baik, saya masih tersambung dengan Ibu Widya. Bu Widya. Masih. Baik, Bu Widya, terima kasih masih tersambung. Mungkin Ibu Widya masih sudah menyimak tadi Bu Widya ya pengakuan salah seorang klien yang terjebak dengan narkotika dan obat-obat terlarang ya. Saya mohon maaf tidak bisa ini alasan privasi mensum lewat gambar. Nah, mungkin Ibu Widya sudah bisa punya gambaran begitu. Apa sih yang sebenarnya dialami anak-anak ini, Ibu Widya? Baik, jadi sebetulnya begini, seperti tadi ya, yang sudah disampaikan sama adik kita tadi, Ananda kita tadi gitu ya, bahwasanya awal muasalnya pasti pergaulan gitu. Jadi memang dalam hal ini memang orang tua itu memiliki peran yang sangat besar gitu. Dengan apa? Dengan cara bertanya, kamu ini temenannya sama siapa gitu. Ya, dan kemudian bagaimanapun juga pada saat anak mulai terjun gitu ya, itu pasti terjadi perubahan perilaku. Nah, kalau dari sedini mungkin kemudian orang tua aware, orang tua tanggap, pasti anak ini akan jauh lebih mudah diraih untuk kemudian diajak seperti tadi, ayo ditemenin untuk kemudian dibawa rehabilitasi gitu. Dan tadi juga disampaikan oleh Kalapas bahwasanya dukungan sosial dari keluarga itu sesuatu yang sangat penting. Kenapa? Karena dengan dicintai gitu ya, anak-anak ini akan jauh apalagi klien kita ini akan merasa bahwasanya saya masih bisa berarti gitu. Itu akan berbeda kalau misalnya kemudian keluarga seperti tadi karena sudahlah dia sudah mencoreng nama orang tua, kemudian diabaikan. Ini yang kemudian malah akan membuat dia terjerumus lebih dalam. Oleh karena itu memang saya kira peran keluarga sangat penting dalam hal ini gitu ya, untuk memberikan supporting bahwasanya ayolah kami bantu kamu untuk keluar dari dunia hitam ini, untuk kemudian nanti menjadi lebih baik setelah kamu menjalani apa yang harus dijalani. Baik itu setelah rehabilitasi maupun nanti setelah dia misalnya saja sudah lulus dari tempatnya Bapak Kalapas. Baik. Nah, ini pertanyaan mungkin untuk bapak-bapak ini. Pertanyaan saya, ini ada nggak begitu klien, ada nggak warga binaan yang kemudian ini yang sangat yang tidak sama sekali mendapatkan supporting dukungan dari keluarga mereka ketika mereka terjebak begitu, ketika mereka terkontaminasi dengan masalah-masalah narkotika ini, Pak Yusran dulu. Baik. Kalau di Lapas Narkotika Sungguh Minasa, sampai saat ini karena kami juga buat program dukungan keluarga dalam hal-hal ini, belum ada yang terlalu menonjol bahwa keluarga tidak mau menerima mereka. Tapi tetap keluarga, kan konteks perhatiannya kan akan berbeda dengan keluarga yang tinggal serumah, karena dia jauh, mungkin bisa cuma seminggu sekali. Ini kadang-kadang yang membuat perasaan warga binaan kita yang kecil hati, kok nggak datang-datang keluarga, padahal tidak. Mungkin keluarga juga sempatnya cuma 1 bulan sekali. Apalagi di era sekarang, di era pandemi seperti ini, tidak ada. Tapi ada juga loh, biasa keluarga ketika anak-anak mereka sudah terjebak dengan masalah narkoba, ini kan mereka terkesan dibuang. Iya, ada ketakutan malahan begitu besok mau bebas, dikasih tahu nih keluarganya mau, kenapa bebas sekarang Pak? Kasih tambah 2 tahun. Dengan bahasa lagi, kasih tambah 2 tahun. Takut kita kalau dia pulang Ki. Ada juga bahasa-bahasa itu, tapi saya belum menjumpai secara gamblang dia tidak mau menerima keluarganya Pak. Tapi jelas bahwa keluarga memang sangat dibutuhkan hal ini. Begitu Pak. Pak Iman, gimana Pak Iman? Ya, masih berperan nggak keluarga mereka ketika mereka berada di rehab begitu? Karena kan seperti Pak Iman. Ya, kalau di sini kan datang keluarga langsung. Ada yang suka rela, tapi ada juga yang kasus ya. Iya. Jadi memang penanganan narkoba itu ada holistik. Kita menangani klien narkoba bukan hanya kliennya. Kita tangani juga orang tuanya, kita tangani juga keluarganya, istrinya, suaminya. Karena bisa aja penyebab mereka jatuh dari narkoba mungkin pola asuh dari keluarganya atau dari mereka berkelahi dengan suaminya, istrinya dan lain-lain. Nah, itu semuanya kita tangani di sini. Nah, sekarang yang menjadi masalah adalah mereka tidak tahu setelah direhab ini bagaimana. Mereka tidak tahu apakah sudah bagus atau tidak. Karena pada saat mereka masuk dan mereka keluar sama saja.
gitu. Yang dibenahi kan otaknya. Iya. Makanya kita tambahkan dengan bermacam keterampilan yang bisa dilihat di sini ya. Kalau Siap, misalnya siap. ada gambarnya, itu keterampilan yang akan membuat mereka tuh harga diri mereka naik dan mereka akan menyampaikan ke orang tua. Saya sekarang sudah ahli membuat lukisan. Iya. Saya sudah ahli membuat kerajinan. Saya sudah ahli membuat ini. Saya sekarang sudah bisa mencari uang, bukan hanya meminta uang dari mama, dari papa dan lain-lain. Nah, itu juga untuk menggerakkan hati dari keluarga bahwa wah anak saya sudah ada perubahan. Jadi pada saat keluar dari sini, kita latih mereka untuk vokasionalnya, gimana keterampilannya, apa sih mereka inginkan. Di sini kita lihat, kita ada tes uji minat dan bakatnya. Apakah bakatnya mau mereka main band, mereka bakatnya tari, seni, atau kerajinan-kerajinan, itu kita buat. Nah, pada saat keluar, kita bisa tunjukkan ke orang tua, selama di balai ini, selain saya membersihkan narkoba, saya juga berlatih kesenian, saya juga berlatih vokasional. Jadi, ada sesuatu yang harus ditampilkan ke orang tua bahwa anak ini bisa dilihat gitu, bukan hanya untuk bersih dari narkobanya, dan supaya anak ini juga harga diri naik juga. Di sini kita suruh tampil, mereka yang berani untuk ceramah, saya tuh tampil untuk ceramah agama, untuk tampil untuk main band di masyarakat dan lain-lain. Jadi kayak sepertinya kesempatan itu jarang ada pada saat mereka di rumah. Biasanya orang tua itu malu punya anaknya narkoba. Sudah kamu udah nggak usah ngumpul sama keluarga, kamu diam aja di kamar. Tidak usah nongol-nongol di sini, tidak usah acara lebaran, tidak usah hadir lah. Kamu tidur aja. Diasingkan, gitu, karena mereka pecandu. Nah, di sini kita yakinkan mereka supaya mereka tampil, kembali lagi mereka percaya diri bahwa mereka itu sekarang baik gitu. Makanya seperti gambar saya ini ada gambar kupu-kupu. Saya berharap mereka berubah dari kepompong menjadi kupu-kupu. Itu dia. Oke. Bermetamorfosis. Jangan kepompong terus. Dikembalikan kepercayaan dirinya. Kembalikan kepercayaan diri. Tadi saya kemudian jam 7 kami sebetulnya sudah membuka opini publik di studio. Banyak masukan dari masyarakat. Banyak sekali masukan dari masyarakat tentang proses penanganan narkoba. Katanya ada yang mengatakan hukumnya masih lemah. Kendati pun ada hukuman mati, tetapi yang menjadi pertanyaan, kok yang pecandu itu hanya direhabilitasi, kenapa enggak enggak dihukum, enggak ada efek jerahnya begitu. Bisa saja dia setelah menjalani rehabilitasi ya bisa saja nanti besok-besok dia jadi pengedar begitu. Siapa yang tahu begitu setelah keluar dari balai rehabilitasi. Nah, mungkin ini menjadi PR pertanyaan juga buat Pak Iman, buat Pak Yusran. Pak Iman. Ya, jadi memang banyak yang berpendapat seperti itu. Mereka lupa bahwa tugas untuk melaksanakan rehabilitasi itu bukan hanya tugasnya lapas ataupun tugasnya rehab, tapi secara keseluruhan sampai meninggal. Jadi kita tetap memperhatikan sampai kita mengawasi dan lain-lain. Saya akan ambil contoh. Saya ambil contoh orang sakit darah tinggi. Sakit darah tinggi, tingginya tensi naik, kepala pusing, pokoknya udah memual, memuntah, masuk rumah sakit. Selama sebulan di rumah sakit, turunkan tensinya, dia bagus lagi. Apakah ada jaminan setelah keluar dari rumah sakit, dia tensi tidak akan naik lagi? Tidak akan ada jaminan. Pada saat di luar rumah sakit, dia makan lagi konro, makan lagi lemak-lemak, coto, dan lain. Nah, yang di rehab pun seperti itu. Pada saat masuk rehab, mereka bagus lagi. Tapi pada saat keluar, mereka tidak diawasi pergaulannya, mereka tidak dijaga kepercayaan dirinya. Mereka bisa jatuh lagi gitu. Tapi kan tidak bisa disalahkan lapasnya atau rehabnya. Sama orang yang darah tinggi tidak bisa disalahkan rumah sakit. Nah, rumah sakit bohong-bohongan ini. Kok dia naik lagi tensinya? Ini kok berulang kali. Jadi kalau dihukum gas efek jerah tidak ada jaminan dia tidak bakal kembali lagi begitu. Semua itu akan dikembalikan juga pertama kepada kliennya, yang kedua kepada masyarakat di luar. Kalau ini masyarakat di luar masih menjauhkan mereka, masih tidak menganggap mereka, masih menganggap mereka, mohon maaf, sampah masyarakat dan lain, itu akan membuat kepercayaan diri mereka turun. Mereka akan kembali ke komunitasnya mereka, komunitas pengguna narkoba lagi. Pak Yusran, bagaimana tanggapan Anda terkait dengan pertanyaan-pertanyaan publik ini? Banyak loh Pak. Nggak bisa kita tutup mata bahwa pertanyaan-pertanyaan sangat banyak beredar di masyarakat. Baik, terima kasih Mas. Jadi untuk kasus narkoba ini memang perkara yang tidak mudah, sangat unik juga. Bahwa mereka ini justru memang harus diperbaiki karena otaknya mereka ketagihannya itu supaya tidak ini. Pidana penjara sebetulnya juga bukan satu-satunya hal yang membuat itu bisa menjadi lebih baik. Ada pada rehabilitasi seperti ini juga adalah hal jalan keluar yang untuk memperbaiki manusia-manusianya gitu loh.
Jadi saya pikir kalau hukuman juga dijadikan patokan bahwa itu untuk supaya ada efek jerah dan lain sebagainya, kita lihat dulu ininya perkaranya. Seperti bandar atau apa itu oke. Bahkan sampai hukuman mati. Dan sudah pemerintahan kita zamannya Pak SBY yang periode pertama dua periode kalau malah sudah dieksekusi kok. Kalau itu menjadi tolok ukur, harusnya kita sudah takut. Harusnya kita sudah takut. Tapi kenyataannya kan kita juga belum bisa lepas dari keadaan itu. Nah, sebenarnya pidana yang ada aja kalau kita lihat di penjara tuh tidak ada cerita enak. Tidak ada cerita enak di penjara. Yang jelas 20 tahun saja udah luar biasa. Jangankan 1 hari kan rasa setahun. Bayangkan kalau sampai 20 tahun jadi hukum penjara kayak apa. Gitu. Ya, mungkin terakhir Ibu Widyastuti masih bisa Bu. Halo Bu Widyastuti, masih mendengar? Oke, mungkin terakhir Ibu ini, mungkin apa pekerjaan rumah nih yang harus kita lakukan bersama-sama, bukan hanya dari Balai Rehabilitasi Narkoba, bukan hanya dari Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika, BNN, BNNP, seluruh masyarakat, apa yang perlu dilakukan Ibu? Perang melawan narkotika dan obat-obat terlarang ini. Baik, yang pasti perlu kesinergian antara semua pihak gitu ya, agar kita bisa mengusir habis ini narkoba, membuang habis ini narkoba dari pertama wilayah terkecil kita, dari keluarga, kemudian dari lingkungan terdekat kita, dan kemudian nanti akan merembet hingga akhirnya saya berharap Indonesia bisa bebas dari narkoba. Baik. Ibu Widyastuti, terima kasih banyak atas waktunya Ibu Widyastuti di RRI pada pagi hari ini. Sehat-sehat Bu ya. Terima kasih banyak. Oke, ya mungkin karena waktu kita sangat terbatas, terakhir ini Pak Kalapas dan Pak Kabalai, Pak Iman, mungkin ada harapan ini ya untuk kita semua di peringatan Hari Narkotika Internasional pada hari ini. Apa pesan yang ingin Pak Iman sampaikan kepada seluruh masyarakat? Ya, pesan saya singkat saja. Untuk yang belum mengetahui narkoba, jangan sekali-sekali mencoba untuk narkoba. Karena dia akan merusak otak, dan sekali mencoba, dia akan merasa ketagihan. Dan bagi yang sudah terkena narkoba, jangan takut, jangan malu untuk datang ke rehab. Rehab BNN itu gratis. Saya tekankan lagi, gratis. Negara membayar untuk Negara itu. membayar dari mulai biaya makan, biaya hidupnya, selama obat-obatannya, itu gratis. Apabila Anda meminta, itu adalah oknum, ya. Dan jangan malu, jangan takut. Kita akan mencoba sesuai dengan kemampuan kami. Baik Pak Yusran, ada pesan Pak Yusran. Baik, saya sedikit aja juga di internasional ini. Lapas narkotika sudah penuh. Jangan tambah-tambah lagi. Jadi mari kita bahwa itu dunia hitam, dunia yang tidak baik, dunia narkoba adalah dunia yang tidak baik. Kita tinggalkan saja. Mudah-mudahan yang keluar dari lapas juga bisa menyebarkan kebaikan kepada selingkungannya. Dari yang sedikit tiap hari berkurang, mudah-mudahan lapasnya bisa jadi kosong. Itu saja Pak. Itu harapannya. Harapan saya. Mudah-mudahan tidak akan ada lagi tambah-tambah. Ini sejam ini kita ngomong saya nggak rasa loh Pak. Masih banyak pertanyaan-pertanyaan sebetulnya yang kita ingin bahas terkait masalah narkotika dan obat-obat terlarang. Lain kesempatan, lain waktu, Pak Yusran, Pak Iman, kita akan bahas lagi Pak ya. Terima kasih banyak sudah diundang. Terima kasih banyak sudah bersama kami di sini Pak Yusran dan juga Ibu Widyastuti. Terima kasih ya. Dan pendengar, demikianlah kebersamaan kita pagi hari ini dalam dialog Lintas Makassar pagi langsung dari Balai Rehabilitasi Narkotika di Bakdoka Makassar. Dan saya Alfian atas nama kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik ke studio. FM.